Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kris Kuntadi, praktisi keuangan sektor publik. Pada kesempatan kali ini, dan melanjutkan materi-materi sebelumnya, sekarang saya ingin menjelaskan tentang standar akuntansi. Karena kalau di Indonesia, standar akuntansi itu ada beberapa. Yang pertama tentunya yang sudah banyak difahami oleh rekan-rekan, yaitu standar akuntansi keuangan yang basisnya adalah standar akuntansi umum, atau orang bisa lebih mengenal dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Standar akuntansi keuangan umum ini atau IFRS itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan terbuka, kemudian BUMN, dan perusahaan lain yang ingin menggunakan SAK umum tersebut. Ini yang pertama. Dan ada juga SAK yang non-IFRS. Nah, siapa yang menggunakan SAK non-IFRS dan apa itu SAK non-IFRS? Yaitu standar akuntansi keuangan yang digunakan dan diakui, tetapi belum konvergen dengan IFRS. Kenapa kok ada dibedakan? Ya karena ada perusahaan-perusahaan, ada lembaga-lembaga yang kalau dia harus menerapkan IFRS itu cukup besar tantangannya dan memang kebutuhannya juga bukan untuk internationally. Apa contohnya? Contohnya, kalau lembaga keuangan seperti perbankan yang mempunyai jaminan hipotek misalnya, seperti asuransi, dia wajib IFRS. Tapi ada perbankan kecil seperti misalnya BPR, Bank Perkreditan Rakyat, yang dia kalau harus konvergen dengan IFRS, dia cukup berat. Makanya dia diberikan standar akuntansi keuangan yang non-IFRS. Dan tentunya ada perbedaan dengan yang IFRS tersebut, dan memang sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Nah, itu yang kedua. Nah, ada lagi yang terkait dengan akuntansi yang syariah. Nah, untuk lembaga-lembaga keuangan syariah, lembaga-lembaga syariah, misalnya asuransi syariah, perbankan syariah, maka dia ada standarnya, yaitu standar akuntansi keuangan syariah. Nah, ini isunnya atau penerbitnya itu juga, walaupun sama-sama Ikatan Akuntan Indonesia, tapi ada divisi yang syariah. Nah, tiga-tiganya ini lebih banyak untuk sektor privat. Nah, ada yang khusus sektor publik atau lebih khusus adalah yang keuangan negara. Itu ada yang namanya standar akuntansi pemerintahan. Siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP. Standar akuntansi pemerintahan ini penggunanya itu adalah pemerintahan. Contohnya pemerintah pusat. Maka dia dengan standar akuntansi pemerintah tadi, dia akan menerbitkan namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian ada lagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga wajib menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Dia akan keluar yang namanya laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, ada yang di tengah-tengah nih. Apa itu? Yaitu Badan Layanan Umum. Nah, Badan Layanan Umum ini sebetulnya lembaga yang tadinya satker atau satuan kerja dari Kementerian Negara, atau kalau di daerah namanya Badan Layanan Umum Daerah, BLUD, di bawah pemerintah daerah, ini dulu standarnya tuh dia sebagai satkernya, dia menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Tetapi sebagai entitas pelaporan yang akan diaudit oleh akuntan publik, maka dia wajib menerapkan standar akuntansi keuangan ini dulu. Sehingga berat sekali bagi Badan Layanan Umum. Kenapa? Dia harus menjalankan dua akuntansi yang berbeda. Yaitu sebagai satker dia menerapkan SAP, dan sebagai entitas pelaporan, sebagai BLU-nya, dia harus melaporkan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Tapi alhamdulillah pemerintah cukup paham dan ini, akhirnya sekarang untuk BLU, dia hanya menggunakan satu standar, yaitu standar akuntansi pemerintahan. Semoga penjelasan ini bisa memahami kita semuanya terkait apa itu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Terima kasih, dan jangan kemana-mana, karena kita akan masih bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excellent.